Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Jumpa lagi dengan saya, Arek Mas Berpikir. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas lagi terkait keris ya. Balik lagi ke keris. Biar pemahamannya semakin meluas terhadap benda budaya Nusantara atau peninggalan oleh leluhur kita. Baik, langsung saja. Di sini juga sangat sederhana, warangkanya tidak ada penunjukannya sama sekali. Nah, ini warangkanya dicat hitam, jadi bukan kayunya yang hitam ya, tapi ini warangkanya dicat hitam. Nggak tahu ini masih original dari orang yang memberikan. Nah, sedikit informasi untuk Anda bahwasanya keris ini saya dapatkan dari tokoh spiritual. Nah, beliau adalah tokoh spiritual yang tidak memahami terhadap dapur dan pamor dan lebih mengutamakan atau mengunggulkan sisi kodam dan sisi spiritual keris. Nah, beliau berkata pada saya pada waktu itu bahwasanya keris ini pada hari-hari tertentu sering gelodakan. Ya, gelodakan nggak tahu kenapa, mungkin karena ini enggak semakin bisa jadi dan sebagainya yang membuat kebisingan dalam suatu almari atau tempat penyimpanannya ya, seperti itu ya, kita positif ini aja. Nah, berkaitan segi apakah yang membuat itu kodam mungkin bisa menjadi rahasia tersendiri. Oke, langsung saja. Keris ini adalah keris dengan pamor udan mas. Keris lo pamor udan mas. Keris lo dengan pamor udan mas ini sangat langka. Coba kalau nggak percaya Anda cari dimanapun, rata-rata keris pamor udan mas itu pasti lurus. Nah, ini keris pamor udan mas, ini belum diwarangi juga. Dan kita tahu lah tokoh spiritual itu kepercayaan tentang mistiknya sangat kuat sekali, dan beliau beritahu saya karena saya juga ingin mendapatkan pendapat dari beliau untuk kapan waktu yang pas dalam penjamanannya, karena beliau ya bagaimanapun juga waktu itu masih memiliki kerisnya AKP-nya ya, saya tanya dulu lah. Dan beliau memberikan jawaban agar diwarangi atau dijamas pada bulan Jumroh. Oke, jadi oleh karenanya ini masih saya simpan, tidak saya warangi untuk sementara. Ini dapurnya, oke, saya hitung lognya ya. Kalau hitung log dari depan kembali ke depan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalau dari belakang kembali ke belakang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lognya 9. Keris dapur seperti ini, maksud saya dengan log 9, yaitu racikannya sangat sederhana. Ini adalah keris carubu log 9. Nah, carubu itu ada yang log 7, ada yang log 9. Baik. Oke. Nah, keris ini perkiraan saya masuk dalam kategori keris pada era Tuban Pajajaran. Kenapa saya berkata seperti itu? Baik, perhatikan. Keris pada era Tuban Pajajaran itu cenderung posisinya tegak lurus, tidak condong seperti ini, tegak lurus. Era Pajajaran dulu ya. Nah, keris dengan era Tuban itu seperti ini. Jadi bahannya dari segi besi menggunakan besi karangkijang. Besi karangkijang itu sangat tajam sekali. Jika diwarangi itu tidak akan masuk ya. Mungkin kebanyakan orang mengira itu adalah wojo atau baja, tapi itu besi sendiri. Besi ini memiliki sisi ketajaman yang luar biasa. Ini nggak perlu diasah. Seperti ini sudah tajam sekali, ini buat nyembeli sapi ini sudah bisa, ini tajam sekali, ini nggak usah diasah. Ini keunggulan dari keris era Tuban. Nah, era Tuban waktu itu membuat keris ditujukan pada tujuan utamanya
untuk peperangan, karena era Tuban waktu itu era yang sangat goyah sekali atau era konflik. Nah, oleh karenanya kerisnya diciptakan dengan sisi ketajaman yang luar biasa, namun tak luput dari segi isoteri. Nah, kebetulan ya, suatu kebetulan dan keberuntungan saya memiliki keris pada era tersebut dengan pamor kerezekian. Nah, udan mas itu kan pamornya kerezekian. Harusnya keris pada era tersebut itu rata-rata pamornya itu pamor perlindungan, ya, diantaranya pamor ade, ya, pamor merambut, ya, pamor pusar bumi, pamor tambal. Nah, pamor-pamor seperti itu. Tapi ini pamor kerezekian. Yang mana kalau kita logika atau kita pikir jauh-jauh, era yang konflik, ada tokoh atau seorang empu menciptakan keris dengan pamor kerezekian untuk seseorang atau pesanan seorang. Nah, apakah orang tersebut tokoh orang kecil atau orang besar di era konflik? Ini nggak saya ceritakan terlebih dahulu terkait siapa tokoh pemimpin sebelumnya, tapi ini kita berpikir tentang kaitan-kaitan. Nah, tentunya tokoh besar atau petinggi kerezekian. Nah, usut punya usut, kebetulan pusaka ini sudah saya miliki lama, ya, sekitar 5 bulan. Lumayan lama. Saya tayuh dan ternyata saya mendapatkan gambaran atau flashback kisah masa lampau, ya, gambaran kisah masa lampau terkait pusaka ini yang mana dulu dipesan secara khusus atas perintah dari Adipati Tuban, yang mana agar rakyatnya panennya berlimpah, sehingga pada era tersebut seorang adipati mendapatkan upeti dari rakyat yang banyak, sehingga dia dapat mengalokasikan dana tersebut untuk berbagai hal, baik itu transportasi, bangunan, dan kemajuan rakyatnya. Nah, keris ini sangat sederhana memang, tidak ada ornamen kinata, ya, karena keris dengan ornamen kinata itu baru ada pada era Majapahit, sedangkan keris ini berada pada era Tuban Pajajaran, yang mana ini sedikit bersinggungan tapi ini lebih dahulu begitu. Nah, dan perekonomian dari era Tuban itu lebih rendah daripada kerajaan Majapahit, seperti itu, dan masyarakatnya lebih banyak berkecimpung di dunia tani dan perdagangan. Nah, untuk itu ini mungkin sangat cocok dimiliki oleh Anda yang memiliki usaha yang berkaitan dengan pertama pertanian, perikanan, dan perdagangan. Nah, jika Anda memiliki jualan properti itu bisa, atau jualan jasa, baik itu jasa asuransi, jasa untuk desainer suatu itu bisa. Nah, terkecuali jabatan. Kalau Anda lebih ke jabatan, mungkin posisi Anda di suatu pemerintahan, itu tidak bisa. Ini lebih ke hal-hal yang berkaitan dengan bisnis, begitu ya. Nah, untuk filosofi dapurnya mungkin saya bahas lain waktu karena waktu tidak cukup ya, mungkin terlalu lama nanti Anda bosan melihat statement saya. Kiranya cukup itu saja yang saya bahas terkait keris lo 9 lo 9 dengan pamor udan, ya, itu saja yang saya sampaikan. Untuk masalah konsultasi Anda bisa menghubungi dengan dokter itu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.